selamat pagi, silakan duduk. Pagi. Oke, baik. Gimana hari ini? Sehat? Baik. Semangat? Semangat. Oke, kita mau ikut DBL ya. Oke, baik. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa kegiatan hari ini. Silakan. Tuhan, terima kasih doakanlah kami, doakanlah kami, doakanlah kami. Terima kasih Bilan. Baik, setelah itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian dengan sikap tegak berdiri ya. Oke, kita menghadap ke bendera. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, negeri yang suci. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan duduk kembali. Oke. Baik, hari ini hadir semuanya? Hadir. Oke, Bu, terima kasih. Baik, setelah itu kegiatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Ada yang tahu kita belajar apa? Teori kinetika. Oke, good. Baik. Oke, kemarin kita belajar mengenai bab apa? Suhu dan kalor. Di situ ada pemoyangan 3 jenis zat. Apa aja? Ada jadi Oke, good. Itu yang paling utama, itu sebagai acuan untuk belajar mengenai teori kinetika gas. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan hari ini. Tujuan pembelajaran ini pertama adalah kegiatan cobaan simulasi PET. Oke, nanti kalian mencoba mempraktekkan, kalian dapat memahami hukum-hukum dalam teori kinetik gas. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi, menggunakan simulasi, kalian mampu mengomunikasikan praktikum dengan baik. Oke, habis itu yang ketiga, yang paling utama, melalui model problem based learning, peserta didik mampu menguasai konsep materi teori kinetik gas dengan baik. Ini yang paling utama. Oke, apa aja kegiatan hari ini? Ada beberapa penilaian. Yang pertama, ada penilaian sikap. Kemudian ada tes pengetahuan. Dan ada terakhir adalah penilaian kerja. Oke, ini ada beberapa rubrik yang nanti saya akan nilai saat kalian presentasi. Dari segi presentasi, kemudian penguasaan bahasa,
kejelasan menyampaikan saat presentasi, kemudian komunikatif, kemudian kebenaran konsep. Untuk nilai sikap lebih ke social skill, mana kalian harus berkomunikasi dengan teman satu kelompok. Itu ya kegiatan hari ini ya. Oke, Bu Tika punya video nih. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu. Sini. Astagfirullahaladzim. Satu kali lagi. Oke, finish. Oke, baik. Ada yang pernah melihat atau pernah mengalami? Pernah. Ini kejadian apa? Agustus. Oke, itu kenapa dulu ya? Oke, kita punya satu lagi. Ini apa? Balon. Isinya apa? Gas. Oke, pinter. Kalau misalnya Bu Tika tekan, bagaimana? Meledak. Kalau Bu Tika jemur bagaimana? Oke. Kira-kira dari dua tadi, kira-kira apa yang kalian pikirkan atau yang menjadi pertanyaan kalian apa? Kenapa? 600. Oke. Ada yang bisa menjawab? Karena Gerald? Oke, karena suhu meningkat, tekanannya makin tinggi. Oke, baik. Kita akan belajar mengenai itu ya teman-teman. Baik, berkaitan dengan volume, tekanan, dan suhu. Baik. Oke, ini sekarang Bu Tika punya simulasi PET nih. Oke. Nanti kalian bisa cari, saya akan kasih alamatnya. Kalian bisa coba. Sebelumnya udah pernah melakukan ya? Di materi apa? Suhu kalor. Suhu kalor. Oke, materi suhu kalor ya. Oke, baik. Ini simulasi PET. Nah, ini bisa digerak-gerakan. Di situ ada keterangannya, yang konstan apa, kemudian partikelnya bagaimana, ini suhunya, ini volumenya, kotak-kotakannya, kemudian ada buat tekanannya untuk memompa. Oke, siapa yang mau mencoba dulu? Ring. Siapa yang nyoba? Oke, silakan. Sikat. Coba Lukas. Lihatnya di sana ya Lukas. Oke, coba. Oh, keluar. Oke, itu adalah partikel-partikelnya ya. Oke. Good. Coba lagi. Oke, dikasih suhunya ya. Good. Terus suhunya meningkat, tekanannya juga lumayan naik ya. Oke. Terima kasih Lukas. Siapa yang coba lagi? Oke, Yera, silakan. Mau diganti partikelnya boleh. Mau dibikin. Oh, nggak ada yang Lihat di sebelah sana, lihat di sebelah depan. Oke. Coba lagi apa? Oke. Kotakannya juga bisa digeser. Oke, geser. Oh, dilebarin. Seperti itu. Ya, lumayan. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Itu ada beberapa poin ya. Di sini ada tempat untuk
gerakan volumenya, kemudian suhunya, tekanannya, partikelnya. Kalian bisa membuat di sini konstan. Bisa diklik di sini ya. Kalau begitu, Butika akan bagi menjadi beberapa kelompok di sini ya. Oke, bentar ya. Saya kirimkan nama kelompoknya. Oke, baik. Nanti silakan dicek kelompok yang Butika buat, kemudian silakan ganti posisi ya. Baik. Oke, silakan sudah kembali ke kelompoknya, silakan. Sini aja, Cak. Sini aja. Panas. Dan tarik. Butika punya pertanyaan. Kita punya 2 pertanyaan. Oke, di mana Butika minta gimana kalau suhunya dibikin up? Bagaimana reaksi tekanan dan volumenya? Oke. Kedua, bagaimana kalau volumenya dibikin konstan? Bagaimana reaksinya suhu dan tekanannya? Dan ketiga juga sama, tekanannya dibikin konstan. Bagaimana reaksi hubungan antara suhu dan volumenya? Nah, di situ kalian mencoba menggunakan simulasi PET ya. Oke? Ntar ketika akan bagikan ke kelompok masing-masing. Ini boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan HP, bisa. Tabnya aja. dengan teman kamu ngapain? Tahu pet. Nama lengkap. Nama anggota. Nama lengkap aja dulu ya. Nama lengkap. Oke. Oh ya, boleh. Petnya aja, Tajuk. Terus gimana? Suaranya gimana nih? Buka pet. Berarti mundur diri sih. Oke, silakan berproses dalam kelompok. Dibuka linknya. Di situ ada beberapa kategori. Ada toolnya, maksud dan tujuan toolnya ya, fungsinya. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan bolpen. Sosial bebas, apa aja nggak apa-apa. Yang menurutmu dapat aja kak. Ini 10 mm bukan? Bukannya lebar. Itu volume. Nah, apa volume kan? Oh iya panjang ya. Oke. Maaf. 14. Ini S. tekanannya berkurang. Tekanannya 28,6. Apa kita ngambil dikit? Oh, gedenya 80. 5 itu dia 80. Berarti Bisa ditampilin berarti ya. 13 kali 30,7.
Oh, kan mirip-mirip. 299,1 Oh, berapa? 7. ya. 6,9. Teman-teman kita sampai Kalau 10.30 ya untuk yang LKPD ya. 27,2 7,2. Berapa? 400,5 4,5. Dia nggak nyampe jauh-jauh banget. Iya. Ah, belakang. Terus apa lagi? Boleh atau Oh, analisis. Oh, ada analisisnya. Ada suhu terbang. Kita berapa sih? ini 5 ya? 300. Oke. Yes. Tekanan beban yang Belum terbalik. tahu. Iya. Ada beban yang terbalik dan 10. volume. Oke, teman-teman, sudah 10.36. Jadi 6 menit. Oke, kita coba lihat hasil dari karya kalian ya. Oke. Ketika tunjuk atau kalian? Tapi nggak usah semuanya ya. Kan di situ di LKPD ada 2 hukum ya. Iya. Satu yang boleh siapa, yang nggak lusak siapa, yang cara siapa gitu ya. Oke. Nanti kalau waktunya terbatas, berarti ya cuma 3 atau 4 kelompok ya. Oke, baik. Yang pertama, Bu Ila. Kelompoknya aja. Oke, tepuk tangan dong. Oke, kali ini kita bahas berkaitan boiler. Jadi tujuan dari boiler itu pertama menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Nah, yang kita tanyakan di sini adalah bagaimana hubungan antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Berdasarkan hipotesis yang kami ambil, pada suhu tetap volume gas ideal akan berbalik dengan tekanan. Ada pula variabel yang digunakan dalam praktikum tadi. Pertama, variabel kontrolnya, yakni yang dipertahankan konstan, yaitu suhu. Kedua, variabel manipulasi, yakni variabel yang dimanipulasi dalam praktikum, yaitu volume. Dan ketiga, variabel respon, untuk merupakan variabel yang respon di dalam praktikum, yakni tekanan. Nah, sehabis itu Sehabis itu, jika kita sudah mengetahui tentang teorinya, kita akan langsung ke prakteknya, di mana kita menggunakan simulasi PET. Nah, di sini kita menggunakan suhu konstan itu suhu 300 Kelvin, di mana yang kami manipulasi itu panjangnya serta tekanannya yang dihasilkan. Panjangnya itu pada percobaan pertama kita ambil 5 nanometer, sehingga tekanannya menjadi 11,7 atm dan hasil perkaliannya 58,5. Nah, yang kedua itu 6 nanometer panjangnya dan ATM-nya 9,8. Hasilnya juga 58,5. Terus habis itu panjangnya yang percobaan ketiga itu 10 nanometer, tekanannya menjadi 5,8 dan perkaliannya menjadi 58. Terus habis itu percobaan keempat itu 12 nanometer, tekanannya menjadi 4,9 dan hasil perkaliannya menjadi 58,8. Dan yang terakhir itu panjangnya maksimal yaitu 15 nanometer dan tekanannya 3,9, hasil perkaliannya 58,5. Ya, ditunjukkan aja. Apakah hasil perkalian antara tekanan dan volume pada data percobaan ini mendekati nilai konstan? Iya, hal tersebut sesuai dengan konsep bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume. Apabila tekanan gas berubah, maka volumenya akan ikut berubah, sehingga hasil dari tekanan kali volume akan mendekati nilai konstan. Ini grafiknya. Oh, grafik, oke. Bisa dilihat teman-teman grafiknya? Maaf, saya minus ini. Oke. Berdasarkan data ya? Iya, Oke. berdasarkan data percobaan tadi.
Apakah grafik di samping akan memotong sumbu X dan sumbu Y? Garis grafik di samping akan berada di tengah-tengah grafik dan membentuk parabola. Jenis grafik di samping itu grafik isotermal. Ya. Jelaskan hubungan antara tekanan dan volume dari grafik di samping. Hubungan antara tekanan dan volume berbanding terbalik. Semakin besar tekanan, semakin kecil volume, dan sebaliknya. Lalu ada pula pertanyaan, jika gas terus ditambahkan hingga mencapai tekanan maksimal, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi yakni wadah tempatnya akan meledak karena melebihi kapasitas tekanan yang bisa ditahan oleh wadah tersebut. Terakhir masuk bagian kesimpulan. Jika suhu gas dijaga tetap, maka tekanan gas ideal akan berbanding terbalik dengan volumenya. Lalu juga tekanan gas disebabkan oleh volume dan suhu. Saat suhu gas ideal dijaga tetap, maka hasil perkalian antara tekanan dan volume mendekati konstan yang bisa dilihat dari hasil percobaan tadi. Lalu juga secara matematis, hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap dapat dituliskan sebagai tekanan pertama yakni P1 dikali volume pertama yakni V1 sama dengan P2 kali V2. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Eca ya dan teman-teman ya. Oke, teman-teman, ada yang mau memberikan tanggapan atau sudah sesuai dengan jawaban kalian juga? Sama, oke, tepuk tangan dong. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Eca. Oke, berarti kita ambil kesimpulan dulu ya. Berarti boiler itu apa yang tetap? Suhunya. Kalau volumenya bertambah, tekanannya turun ya atau berkurang ya. Oke, baik. Contohnya apa? Ayo, kira-kira contohnya apa? Iya, penerapannya. Oh, jarum suntik. Oke, baik. Meniup balon. Hasilnya ternyata juga konstan ya, mendekati konstan ya. Oke, good. Oke, selanjutnya hukum yang kedua, siapa yang mencoba? Silakan. Siapa? Oke, silakan Cynthia. Tepuk tangan untuk kelompoknya Cynthia. Yang kedua itu ada hukum Gay-Lussac yang dimana hukum ini itu ini suhunya itu mempengaruhi tekanan yang dimana tekanan dan suhu itu akan berbanding lurus. Kemudian dari percobaan ini kita akan mengelompokkan dibagi dalam beberapa variabel. Yang pertama variabel kontrolnya itu ada volume, variabel manipulasinya itu ada suhu, dan variabel respon itu adalah tekanan. Kemudian kita udah mengambil data dan hasilnya itu hasil pembagian antara dari tekanan dan suhunya itu konstan. Misalnya kita dari data pertama kita itu ada tekanan 50 atm, kemudian suhunya itu adalah 300 dan hasil pembagiannya itu adalah 0,166. Kemudian data kedua kita 58,5 untuk tekanannya dan suhunya itu 350 Kelvin. Nah, hasilnya itu hasil pembagian itu adalah 0,166. Dan kemudian kita ambil data ketiga itu 66,5 dan suhunya itu adalah 400 Kelvin. Hasilnya itu juga 0,166. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa hasil pembagiannya itu konstan. Oke, selanjutnya untuk analisis, apakah hasil perkalian antara tekanan dan suhu atau di sini P per T pada data percobaan ini mendekati nilai konstan? Nah, dari kelompok kami jawabannya iya, karena hal ini disebabkan oleh tekanan dan suhu yang berbanding lurus. Apabila suhu dinaikkan, maka tekanan akan ikut naik. Begitu juga saat suhu diturunkan, maka tekanan akan turun. Nah, terus ini untuk grafiknya, karena dia berbanding lurus. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, terus pertanyaannya, apakah grafik di samping melewati titik 0,0? Jawabannya iya, karena
Iya, tapi salah satu ujungnya itu akan menempel di titik 0,0 karena garis pada grafik akan memanjang menyesuaikan nilai tekanan dan suhu. Nah, terus jenis grafiknya itu apa? Jenis grafiknya itu isokorik. Yang terakhir, hubungan antara tekanan dan suhu dari grafiknya yaitu berbanding lurus. Jika suhu dinaikkan, maka tekanan akan naik. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada partikel-partikel gas ketika gas dipanaskan sampai suhu maksimal? Jadi sesuai dari percobaan yang tadi kita udah lakukan yang dari simulasi PET, jika partikel gas itu dipanaskan sampai suhu maksimal, maka akan bertumbukan dengan sangat cepat sehingga dapat menghasilkan sebuah ledakan. Jadi kalau misalnya suhunya dipanaskan, maka nanti meledak. Yes. Terus habis itu kesimpulannya, yang A, jika volume tetap, maka tekanan gas ideal itu akan berbanding lurus dengan suhunya. Terus yang B, pada volume tetap, nilai tekanan banding suhu itu adalah tetap. Terus yang C, secara matematis, hubungan tekanan P dan suhu gas dalam ruangan tertutup pada suhu tetap dapat dituliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, sekian. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Cynthia dan teman-teman. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang masih tanggapan? Oke, sama? Oke, berarti diambil kesimpulan kalau yang gaya rusak apa yang tetap? Suhu. Solo. Oke, gaya rusak yang sama adalah volume. Kalau tekanannya besar, suhunya besar karena berbanding. Oke, contohnya apa penerapannya? Oh, alatnya ya. Alat penyemprot ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Untuk yang ini aman? Paham? Oke. Kalau Panji Presto apa, Pak? Panji Presto? Gaya rusak. Gaya rusak ya. Oke, itu termasuk ya. Sebelum ke evaluasi, Bu Tika mau memberikan sesuatu dulu. Dari kesimpulan semuanya dulu ya. Dari kesimpulan semuanya dulu. Oke. Tadi hukum Boyle bahwa suatu suhu itu dibikin konstan, maka tekanannya akan berbanding terbalik dengan volume. Akhirnya didapat persamaan P1 sama dengan P2 V2. Penerapannya tadi sudah juga ya. Kemudian yang kedua ada hukum gaya rusak, di mana volumenya dijaga konstan, maka tekanannya sebanding dengan suhunya. Kita akan dapatkan persamaan P per T. Oke, dan terakhir ada hukum Charles, di mana tekanannya dibikin konstan, maka volumenya juga sebanding dengan suhunya. Maka persamaan jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T1. Oke, gitu ya. Baik. Boleh Bu Tika kirimkan link evaluasinya. Di situ ada pertanyaan. Kalian boleh mengambil kertas untuk coret-coretan. Sudah? Oke, sudah. Baik, kalau sudah, teman-teman, untuk kegiatan berikutnya silakan dibaca modul yang kita berikan kemarin, silakan dibaca-baca dulu untuk pertemuan berikutnya ya. Oke. Terus selanjutnya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sehat selalu, hati-hati di jalan ya. Oke, semangat selalu ya. Oke. Kalau gitu, kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Tadi yang mau doa penutup? Oke, nih. Bermanfaat dan kita bersatu dalam doa dan berdoa
Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberkati kami sama pelajaran. Karena kami ingin beristirahat, berkatilah supaya apa yang kami makan dan berguna bagi hidup kami, dan berkatilah kami sepanjang hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Oke, terima kasih Niko. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, hati-hati di jalan. Terima kasih.